penyebaran Islam abad ke-1 sampai 16 Masehi. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan di kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Jalur-jalur penyebaran Islam tersebut dapat dilihat pada berikut ini. 1. Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam memang masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudera Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pengaruhnya baru dimulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285. Setelah Samudera Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah Semenanjung di Asia Tenggara. Selain Samudera Pasai, pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh pedagang Muslim. 2. Menyebar ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Daerah-daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kerajaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada saat itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. 3. Menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat partai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari pedagang Muslim Persia. 4. Dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Ternate dan Tidore, Sulawesi, Makassar dan Goa, dan Kalimantan Selatan, Banjar, yang tertarik pada ajaran Islam, mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren Demak. 5. Syiar Islam di Arab ke-16. Di abad ke-16, di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan terdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Tidore dan Ternate, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan-kesultanan yang bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Goa Talok menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara dan Kalimantan Timur. Sementara Kesultanan Banjar menyebar pengaruh Islam ke dalaman Kalimantan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.